Shalom dan selamat malam. Sahabat-sahabat saat teduh malam wilayah 4 Gereja Toraja yang dikasih oleh Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat tahun baru 2022. Kasih sayang Tuhan dan berkat Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Dalam kebersamaan kita dengan seluruh keluarga yang ada di rumah kita masing-masing, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kita di dalam peristirahatan kita pada malam hari ini. Saya Pendeta Albertin Lebang bersyukur dalam mengangkat pelayanan pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih untuk waktu indah yang Tuhan beri. Berjumpa denganmu melalui ibadah hari ini dan merenungkan firman-Mu. Berkati sertai kami oleh Roh Kudus-Mu di perenungan ini, supaya kami kuat dan bertumbuh dalam kebenaran yang sejati. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Amin. Firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini dalam satu tema, ada pertumbuhan karena ada perjuangan. Saudara, setiap kita tentu pernah melihat lukisan. Apa yang membuat sebuah lukisan itu punya nilai? Nilainya terletak pada citra atau gambaran yang terlukis itu, bukan bingkainya, bukan pula kanvasnya. Saudara, bukankah kita ini manusia yang diciptakan hanya dari debu tanah? Tapi apa yang membuat kita bernilai? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita adalah citra Allah. Nah, dosa merusak citra Allah yang ada pada diri kita sehingga membuat kita tidak berharga. Begitu pula sebuah lukisan, seberapapun mahal harganya, kalau citranya rusak, tidak akan ada harganya lagi. Mau dikasih gratis pun ke orang, belum tentu ada yang mau. Dosa membuat manusia itu tidak ada harganya karena citra Allah dalam dirinya sudah hilang. Dosa membuat manusia tidak lebih berharga dari sekedar seonggokan debu tanah belaka, karena kita tidak lagi memancarkan citra Allah. Jika demikian, lalu bagaimana kita bisa mengembalikan citra Allah yang rusak itu? 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya apa? Untuk dapat kembali memancarkan citra Allah itu, kita harus menjadi manusia yang baru. Tapi bagaimana caranya? Firman Tuhan katakan, untuk menjadi manusia baru, kita harus berada di dalam Kristus. Kita harus hidup dalam Kristus. Jadi, siapapun yang hidup dalam Kristus, firman Tuhan katakan, yang lama sudah berlalu. Yang lama itu apa? Yang lama itu adalah kemanusiaannya. Yang lama, manusia yang lama itu sudah berlalu, dan yang timbul itu sekarang adalah manusia baru. Karena itu Paulus menasihkan bukan hanya jemaat yang ada di Kolose, tapi kita juga yang memutuskan untuk hidup di dalam Kristus untuk mematikan segala yang duniawi. Ayat 5. Menurut Paulus, mematikan hal yang duniawi berarti apa? Menghilangkan perbuatan-perbuatan seperti percabulan, kenajisan, hawa nafsu,
terlebih keserakahan, yaitu kecintaan berlebihan pada suatu hal yang bisa membuat mereka berpaling dari Allah. Karena itulah Allah murka. Inilah realitas kita. Dulu sebelum mengenal Kristus, jemaat Korintus melakukan semua yang dilakukan oleh orang-orang dunia itu, yang mendatangkan murka Allah itu, sehingga tidak perlu ada satu orang pun yang bisa sombong bahwa hidupnya jauh lebih baik dari orang lain, karena dia juga dulu pernah melakukan perbuatan dosa. Kalaupun mereka mengenal Allah sekarang, itu tidak lain karena mereka pun telah menerima pengampunan anugerah Tuhan. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan sekarang adalah terus berjuang, berproses untuk membuang segala sifat lama yang ada dan menonjolkan sifat-sifat Kristus. Caranya bagaimana? Menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Buang baju lama, pakai baju baru. Saudara, Anda pernah lihat ular? Ternyata untuk dapat bertumbuh dengan baik, ular harus menanggalkan kulitnya yang lama. Walaupun membutuhkan proses yang sulit dengan menghimpitkan badannya pada benda yang kasar agar kulitnya terkelupas. Dan setelah itu, ular akan mengenakan kulit yang baru. Tapi setelah itu kulit yang baru itu nanti akan diperbaharui kembali supaya ular itu terus bertumbuh. Nah, proses perubahan yang terus-menerus inilah yang kita butuhkan untuk bertumbuh. Dan itulah yang namanya pertobatan, berbalik arah. Jadi katakanlah kalau saudara mengendarai motor dan ternyata di depan ada begal, berarti di depan saudara ada bahaya. Lalu ada yang teriak metanoia, berarti saudara harus berbalik arah. Nah, ketika saudara berbalik arah, apakah saudara itu berarti saudara tidak akan jatuh dari motor? Bisa, tapi saudara bangun lagi dan saudara jalan lagi. Bisa jatuh lagi? Oh bisa, tapi saudara bangun lagi dan jalan lagi sesuai arah yang sudah dikomandokan kepada saudara. Itulah proses pemulihan hidup saudara. Sekalipun hidup saudara sudah dibaharui oleh darah Kristus, tapi masih ada peluang saudara bisa jatuh. Itulah proses hidup yang terus dibaharui untuk menjadi sempurna dalam Kristus. Saudara, kalaupun kita bisa jatuh kembali pada dosa, tapi anugerah Allah terus membaharui kita dari waktu ke waktu. Saudara, firman Tuhan itu mengingatkan kita bahwa dirimu dalam Kristus itu bernilai, karena engkau adalah citra Kristus, imago Kristi, gambar Kristus. Karena itu, teruslah bertumbuh dari hari ke hari. Mungkin engkau dulu adalah seorang pemarah, dan setelah di dalam Kristus, mungkin engkau masih marah. Tapi marahmu dalam Kristus, engkau pakai jika ada orang yang merendahkan orang lain, menghina orang lain. Mungkin dalam diri kita masih ada iri hati, tapi kita tidak lagi iri hati karena orang lain tetap dipekerjakan di kantor, sementara kita dirumahkan. Orang lain tetap punya penghasilan, sementara kita lagi tidak. Bukan. Kalaupun iri hati itu masih ada, perasaan iri hati itu kita arahkan ke hal yang positif. Kita iri hati jika ada orang yang bukan Kristen, tapi justru bertindak jauh lebih baik dari kita. Sehingga itu membuat kita menjadi malu dan bertobat untuk hidup lebih baik lagi kepada orang lain. Lebih memiliki kasih lagi kepada orang lain. Kita bertumbuh menjadi lebih baik lagi untuk terus disempurnakan di dalam Kristus. Karena itu, mari terus berjuang melepaskan sifat lama kita untuk semakin mencerminkan citra Sang Pencipta, citra Yesus Kristus Tuhan kita. Karena tidak ada pertumbuhan yang baik tanpa ada perubahan. Amin. Bersinar, itulah kehendak Yesus.